warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Fitri. Hari ini kita akan belajar mengenai materi unsur transisi, yakni unsur-unsur yang berada pada periode keempat. Yang akan kita pelajari adalah sifatnya, kelimpahan unsurnya, serta karakteristik dari unsur-unsur golongan transisi, yakni periode keempat. Simak penjelasan Bu Fitri dari awal sampai akhir ya. Unsur transisi periode keempat kita pelajari meliputi pengertian dari unsur transisi, macam-macam unsur periode keempat, keberadaan unsur di alam, sifat unsur, sifat karakteristik unsur, serta kegunaan dari unsur periode keempat. Pengertian unsur transisi ya, bisa kalian baca penjelasannya pada slide ini. Kemudian macam-macam unsur periode keempat ada skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, seng, dan tembaga. Pertama kita akan belajar mengenai keberadaan unsurnya di alam. Keberadaan unsurnya ya, ini ada unsur skandium, titanium, vanadium, kromium, ini penjelasannya. Lalu besi, kobalt, dan ini keberadaannya di alam. Nikel, tembaga, dan seng. Mengenai sifat-sifat unsur periode keempat, yang pertama yakni sifat atomik, meliputi jari-jari logamnya, energi ionisasinya, keelektronegatifan, serta biloxnya. Yang kedua, fisisnya, meliputi kerapatan, kekerasan, titik lele dan titik didih, daya hantar listrik, serta daya hantar panasnya. Kemudian sifat kimianya, seperti ini, dan ini konfigurasi elektronnya. Dia memiliki konfigurasi elektron yang menyimpang dari aturan Aufbau yang seharusnya. Misalkan contoh pada konfigurasi elektron 24Cr. 24Cr memiliki konfigurasi elektron 4s1 dan 3d5 yang memiliki sifat lebih stabil daripada 4s2 dan 3d4. Hal ini bukan karena keadaan eksitasi dari elektron tersebut, tapi mengenai pengisiannya ya pada ruang-ruangan ini untuk mencapai keadaan stabil. Mengenai kereaktifannya dari unsur transisi periode keempat ini bisa kalian baca pada tabel potensial reduksi standar pada tabel berikut. Tentang sifat karakteristiknya dari unsur periode keempat ya, yakni sifat logamnya. Penjelasannya bisa kalian pahami pada slide ini. Lalu tingkat oksidasi, dia berpengaruh pada keadaan transisinya ya. Ada yang memiliki bilok lebih dari satu sehingga mudah melepaskan elektronnya serta sebaliknya. Contohnya. Lalu ketiga magnetiknya. Ini penjelasannya bisa kalian baca. Elektron-elektron yang tidak berpasangan. Dari sifat magnetik tadi dapat dibagi menjadi dua, yakni diamagnetik serta paramagnetik. Yang dibagi dalam dua tabel ini bisa kalian baca. Lalu warna senyawanya. Unsur-unsur periode 4 ini membentuk macam-macam warna ya, kecuali untuk unsur skandium dan seng. Ini ya, misalkan skandium memiliki ion bermuatan 3+ yang menghasilkan tidak berwarna, dan unsur Ti jika dia bermuatan 2+ berwarna ungu, bermuatan 3+ berwarna ungu kehijauan, dan bermuatan 4+ berubah menjadi tidak berwarna. Ini contoh warnanya ya. Lalu mengenai tingkat oksidasinya. Ini penjelasannya.
Kemudian ini tabel tentang tingkat oksidasi dari unsur-unsur transisi periode keempat beserta contoh senyawanya. Lalu sifat dari unsur-unsur periode keempat untuk membentuk ion kompleks seperti pada ion besi 3, yakni membentuk ion kompleks FeCN6. Ada pula yang digunakan sebagai katalisator, yakni pada proses industri seperti TiCl3, yakni untuk proses polimerisasi alkena pada pembuatan plastik, serta V2O5 untuk proses kontak pada pembuatan margarin. Kegunaan unsur-unsur periode keempat ya, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, titanium. Dia sering digunakan sebagai bahan pembuatan badan pesawat terbang. Lalu ini contohnya gambarnya ya. Vanadium. Dia banyak digunakan pada peralatan mesin mobil. Dan kromium. Kromium sendiri banyak digunakan juga di bidang industri pangan. Dia digunakan untuk produksi baja, serta banyak juga yang menggunakan sebagai untuk penggunaan vitamin B1. Lalu yang kelima, kegunaan dari besi. Besi ini sering digunakan untuk pembuatan alat keperluan sehari-hari seperti membuat cangkul, pisau, sabit, paku, mesin, dan sebagainya. 6, yakni koper. Biasa digunakan sebagai alau dan sebagai tinta untuk mengirim pesan dalam sistem peramalan cuaca. 7, yakni nikel. Juga digunakan sebagai alau atau elektroda baterai serta keramik. Yang ke-8, yakni tembaga. Tembaga sering digunakan untuk membuat kabel listrik, uang logam, serta untuk alloy juga bisa. Yang ke-9, zinc ya. Zinc ini untuk bahan membuat cat putih, pelapis lampu, serta... Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Fitri pada PPT tentang unsur-unsur periode keempat tadi, Bu Fitri memiliki tugas LKPD yang akan Bu Fitri bagikan pada grup WhatsApp. Jadi nanti kalian bisa download dan kerjakan soal tersebut di buku tugas dan dikumpulkan di sekolah pada hari Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.